Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita ada pembelajaran lagi. Nah, sebelum mulai masuk ke pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Mulai dari ta'awud. Yuk. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, langsung saja ya sebelum masuk ke pembelajaran kita presensi terlebih dahulu. Arif Munandar. Hadir Pak. Oke. Arta Nabilawati. Hadir. Oke. Indra Fajar. Hadir, Pak. Oke. M Fikrullah. Hadir saya, Pak. Oke. Alta Maharani. Alta Maharani. Hadir. Oke. Adi Tiar. Hadir Pak Guru. Ini hadir ya. Oke, langsung saja kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Saya akan membagikan layar sebentar. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Terlihat ya? Lihat ya. Mana ini? Kok hilang lagi? Kelihatan ya? Ya, Pak, udah kelihatan. Oke. Jadi pada hari ini semuanya, apakah ada yang masih belum kelihatan layar saya? Saya, Pak, saya. Udah ya? Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari dua hal saja, yakni definisi dari Hari Raya Idul Fitri, kemudian bagaimana hukum sholat Idul Fitri, kayak gitu ya. Jadi langsung aja kita ke slide yang dua, yakni dari pengertian apa itu Hari Raya Idul Fitri. Sholat Idul Fitri memiliki pengertian yang dalam agama Islam. Ia adalah salah satu bentuk ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sholat ini adalah salah satu cara untuk mengucap syukur kepada Allah atas selesainya bulan suci Ramadan. Umat Islam telah menjalani bulan Ramadan dengan berpuasa, meningkatkan ibadah, dan berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Idul Fitri menjadi wujud akhir dari perjalanan spiritual. Jadi, sholat Idul Fitri itu dilaksanakan satu kali setahun ya.
Jadi pada tanggal 1 Syawal umat muslim melaksanakan yang namanya berpuasa, kemudian diakhiri dengan sholat Idul Fitri, sholat Id, begitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yakni bagaimana sih hukum-hukum dari menjalankan sholat Idul Fitri. Oke, jadi sholat Idul Fitri adalah ibadah wajib bagi setiap orang muslim yang telah balik atau mencapai usia dewasa dan berakal sehat. Pemenuhan kewajiban ini diharapkan setiap tahun pada hari pertama bulan Syawal setelah selesai bulan Ramadan. Nah, jadi sholat Idul Fitri ini dilaksanakan oleh semua orang muslim yang telah balik atau yang udah dewasa, atau bisa dibilang juga yang udah sunat ya, yang wajib gitu. Dan juga salah satu syarat lainnya yakni harus berakal sehat. Seperti itu. Oke, lanjut di slide keempat di sini. Nah, di sini tuh ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum sholat Idul Fitri. Nah, yang pertama di sini ada sunnah muakkad, ya, yakni sangat dianjurkan. Nah, sunnah muakkad ini adalah pendapat dari seorang ulama yang bernama Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i ini mendefinisikan atau mengatakan bahwa hukum sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Oke, yang kedua di sini fardu kifayah. Nah, hukum fardu kifayah di sini pendapat dari seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Nah, jadi dari hukum fardu kifayah ini yang mengatakan yakni Ahmad bin Hambal. Nah, seperti itu ya. Jadi lanjut ya. Yang ketiga, ini ada wajib, hukumnya wajib sholat Idul Fitri. Nah, setiap muslim laki-laki. Nah, hukum wajib menjalankan sholat Idul Fitri ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Nah, jadi di sini mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa bahwa hukum dari menjalankan sholat Idul Fitri adalah wajib bagi setiap umat muslim. Jadi seperti itu ya buat semuanya. Apakah semuanya sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi itu tadi materi kita pada hari ini. Nah, pada sesi selanjutnya saya akan membagi kelompok kepada kalian, yakni dengan satu kelompok beranggotakan 2 orang. Nah, nanti juga saya akan berikan bahan diskusi buat kalian. Jadi dimohon nanti per kelompok itu mendiskusikan bahan diskusi yang sudah saya berikan. Oke? Iya, Pak. Oke. Jadi untuk kelompok yang pertama, yakni anggotanya Mbak Arta Nabilawati dengan Mbak Alta Maharani. Kemudian yang kelompok kedua, ini Mas Indra Fajar dan juga Mas M. Fikrullah. Oke. Kemudian untuk kelompok ketiga, ini anggotanya Mas Arif Munandar dan Mas Adi Tiar. Oke, untuk bahan diskusinya didengarkan ya. Untuk kelompok yang pertama, membahas tentang pengertian Hari Raya Idul Fitri menurut Tarjih Muhammadiyah.
Kemudian untuk yang kelompok kedua membahas tentang hadis pengertian Hari Raya Idul Fitri menurut Tarjih Muhammadiyah. Kemudian untuk kelompok yang ketiga membahas tentang sejarah Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi seperti itu buat pembagian kelompok dan pembagian bahan diskusinya. Apakah sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Baik, akan saya beri waktu diskusi untuk kalian. Silahkan berdiskusi. Nanti salah satu dari kalian akan membacakan hasil diskusi dari apa yang sudah kalian diskusikan ya. Oke, silahkan berdiskusi. 그대는 사랑을 알지 못해 아직도 흔들리고 있나 하지만 그런 흔들림은 사랑하고 있다는 것 설레임이 떨림으로 바뀌는 시작의 문 앞에 서면 사라져가는 신념처럼 붙잡고 싶던 손톱 끝 봉숭아처럼 기다리 얹고 물들고 싶던 그 마음 첫눈이 내리도록 설레임이 떨림으로 바뀌는 시작의 문 앞에 서면 사라져가는 신념처럼 붙잡고 싶던 손톱 끝 봉숭아처럼 기다리 얹고 물들고 Oke, bisa dimulai untuk membacakan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Silakan dimulai dari kelompok yang pertama terlebih dahulu ya. Silakan
Mbak Alta dan juga Mbak Alta Nabilawati dan juga Mbak Alta Maharani. Silakan salah satu dari kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian. Baik, Kak. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama yaitu pengertian menurut putusan Tarjih Muhammadiyah. Hari Raya Islam disebut Id karena pada hari itu Allah mempunyai kebaikan dan kemurahan yang kembali berulang-ulang dan dianugerahkan kepada makhluknya setiap tahun, yang membawa kegembiraan dan kepuasan. Kata Id yang selalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan hari raya menurut etimologinya berarti al-mausim atau musim. Disebut demikian karena setiap tahun berulang. Dinamakan Idul Fitri karena pada hari itu orang-orang Islam yang menjalankan puasa Ramadan berbuka dan tidak lagi berpuasa seperti hari-hari sebelumnya selama bulan Ramadan. Oke, bagus ya diskusi dari kelompok pertama mengenai pengertian dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri menurut Muhammadiyah ya. Oke, terima kasih Mbak Arta Nabilawati dan juga Mbak Alta Maharani. Kemudian kita lanjut ke kelompok kedua, yakni mengenai hadis. Silakan untuk kelompok kedua, Mas Indra dan juga Mas M. Fikrullah. Silakan salah satu dari kalian untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hadis pengertian Hari Raya Idul Fitri menurut putusan Tarjih Muhammadiyah. Dengan anggota saya Fikrullah dan satunya Mas Indra. Yang pertama itu saya akan menjawabnya tentang hadis, yaitu an-nasu yuftiru yaumal fitru wa sallama alaihi Allahu sallallahu rasulullah qalat Aisyata an-nas yudayyi yaumal adha rawahu Tirmizi. Artinya akan dilanjutkan oleh Mas Indra. Dipersilakan. Dikutip dari kitab As-Saum, hadis nomor 802, diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idul Fitri adalah hari ketika orang berbuka puasa dan Idul Adha adalah hari ketika orang menyembelih kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke, bagus ya dari pemilihan hadisnya, sangat sesuai dengan bahan diskusinya. Terima kasih kepada Mas Fikrullah dan juga Mas Indra Fajar untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, yakni kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian, yakni Mas Adityar dan Mas Arif Munandar. Silakan. Terima kasih pada Bapak Guru sekalian, kepada teman-teman kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi di sini kami kelompok 3 ingin membahas terkait sejarah Hari Raya Idul Fitri. Kejadian tersebut adalah para Badar dan Hari Raya kaum Arab Jahiliyah. Yang pertama itu Hari Raya Idul Fitri mulai dilakukan pada tahun ke-2 Hijriah.
kala itu bertempat dengan kemenangan kaum muslim dalam perang Badar. Jadi kemenangan dalam perang Badar inilah di balik perayaan Idul Fitri terjadi kisah perjuangan para sahabat dalam meraih kemenangan dan menjayaan Islam. Sesuai berhasil memenangkan peperangan itu secara tidak langsung, umat Islam merayakan dua kemenangan secara bersamaan, yaitu kemenangan atas dirinya sendiri dalam menjaga di bulan Ramadan dan kemenangan ketika perang Badar. Jadi selanjutnya karena materinya agak sedikit banyak akan dijelaskan oleh Mas Aditya. Silakan Mas. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arif. Di sini yang kedua, sebelum Islam hadir, kaum Arab Jahiliyah memiliki dua hari raya yang dirayakan dengan begitu meriah. Doha itu, kaum Arab Jahiliyah akan melakukan pesta pora, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Hadrat Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalatul Aqaid, menjelaskan bahwa dua hari raya tersebut digunakan oleh kaum Arab Jahiliyah untuk melakukan pesta pora, mabuk-mabukan dan menari. Kedua disebut Nairuz dan Marjaan. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh wahyu mengenai kewajiban puasa Ramadan, akhirnya kedua hari itu diganti menjadi yang baik pula, yakni dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, dari pernyataan hasil diskusi dari kelompok 3 sangat bagus ya. Ini membahas tentang sejarah awal mulanya Hari Raya Idul Fitri. Nah, oke, dari diskusi kali ini kita mendapat banyak poin penting ya, yakni dari kelompok 1 dan 2 dan juga 3. Yakni yang kelompok pertama tentang pengertian, kemudian yang kedua mengenai hadis, kemudian yang ketiga tentang sejarahnya. Nah, ini udah lengkap banget ya buat materi kita, yakni tentang Hari Raya Idul Fitri. Oke, mungkin dari materi kali ini adakah yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Jelas Pak, jelas. Oke, jika dirasa cukup, kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Bila ada kurangnya dari Bapak, mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat semuanya. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak. Ya, terima kasih.